Berikut ini sejumlah fakta menarik laga Timnas Indonesia vs Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pertama, memori buruk kekalahan telak dari Bahrain. Meski lebih diunggulkan dan menyandang status tuan rumah dengan dukungan penuh dari supporter, Timnas Indonesia pantang meremehkan kekuatan Bahrain. Pasalnya, tim asal Timur Tengah itu pernah memberi memori buruk bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pernah takluk dengan skor sangat telak 0-10 dari Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia ke-2014. Saat itu laga tersaji di Manama, Bahrain pada 29 Februari tahun 2012 dan menjadi kekalahan telak yang sulit dilupakan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kedua kembalinya Justin Hubner dan Ragnar Oratmanguan. Amunisi Timnas Indonesia bertambah jelang laga melawan Bahrain. Justin Hubner dan Ragnar Oratmanguan yang absen di laga melawan Australia dipastikan bisa bermain. Kembalinya Ragnar dan Hubner membuat Patrick Kluivert punya tambahan opsi di lini pertahanan dan lini serang, terutama bagi Ragnar yang berhasil mencetak gol di putaran pertama lalu. Saat melawan Bahrain, ia kemungkinan akan diduetkan dengan striker Timnas Indonesia lainnya, Olromni, untuk menggedor lini pertahanan lawan. Ketiga, Bahrain punya catatan apik saat melakoni laga tandang di Indonesia. Bahrain sudah 3 kali melakoni laga tandang melawan Timnas Indonesia. Hasilnya mereka berhasil meraih sekali kemenangan, sekali imbang, dan sekali tumbang. Kemenangan terakhir diraih Bahrain atas Timnas Indonesia terjadi pada 6 September tahun 2011 dalam ajang kualifikasi Piala Dunia ke-2014. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian tersendiri bagi skuad Timnas Indonesia agar hasil buruk di tahun 2011 tidak kembali terulang di laga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Keempat, Timnas Indonesia baru mencetak 4 gol di laga home sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tercatat baru mencetak 4 gol di laga home. 4 gol tersebut tercipta saat Timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 di putaran kedua dan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di putaran ketiga. Situasi ini perlu mendapat perhatian khusus dari Patrick Kluivert untuk menambah daya gedor timnya. Dari segi rata-rata mencetak gol, Timnas Indonesia membukukan 0,88 gol di kualifikasi Piala Dunia ke-2026, sementara kubu Bahrain mencatatkan rata-rata 1,17 gol di laga tandang. Untuk itu, para pemain Timnas Indonesia dilarang terlalu percaya diri saat bersua Bahrain. Kelima, Bahrain unggul catatan head-to-head, baik Bahrain dan Timnas Indonesia telah bertemu sebanyak 8 kali di semua ajang. Hasilnya, Timnas Indonesia baru meraih 2 kali kemenangan, 3 kali imbang, sementara Bahrain meraih 3 kemenangan. Hal ini membuat Bahrain unggul dalam catatan head-to-head pertemuan kedua tim. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Gol semata wayang Indonesia dicetak Olromni. Timnas Indonesia langsung menerapkan permainan menyerang lewat umpan-umpan direct. Di 5 menit awal, 2 peluang serangan di sisi kiri pertahanan Bahrain lewat Marcelino Ferdinand dan Kevin Dix mampu memberikan tekanan pada lawan. Sayang kontrolnya kurang sempurna sehingga peluang terbuang. Menit ke-13, Marcelino Ferdinand dijatuhkan di dekat kotak penalti Bahrain dan melahirkan tendangan bebas untuk Indonesia. Dari tendangan bebas ini, Indonesia berhasil mengancam gawang Bahrain lewat tendangan bebas Tam Hei. Sayang tendangan bebas Tam Hei bisa ditepis kiper Bahrain Ibrahim Letsfala. Di menit ke-23, Bahrain mencoba memberikan ancaman pada Indonesia lewat tembakan Elay Medan. Namun tembakannya masih sedikit melenceng di sisi kiri gawang Indonesia. Pada menit ke-24, Indonesia berhasil mencetak gol lewat tembakan Olromni usai meneruskan umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Gol berawal dari umpan lambung Tam Hei kepada Marcelino yang bergerak bebas di sisi kanan. Kejelian Marcelino mengirimkan umpan terobosan ke kotak penalti berhasil disambut Olromni menjadi gol. Usai kebobolan, Bahrain mulai bermain lebih terbuka.
Umpan-umpan crossing menyilang mampu mengancam pertahanan Indonesia. Tapi kesigapan Rizky Ridho di lini pertahanan Indonesia mampu mengintersep serangan lawan dengan baik. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan tercipta. Indonesia unggul 1-0 atas Bahrain di babak pertama. Di awal babak kedua pada menit ke-46 Indonesia langsung menggebrak lewat sontekan Marcelino Ferdinand. Sayang sontekan Marcelino di muka gawang. Bahrain meneruskan umpan Kevin. Dix masih melenceng di sisi kiri gawang lawan. Pada menit ke-48 Bahrain mengancam gawang Indonesia lewat serangan sporadis yang berujung pada sentuhan Ahmed Bogamar yang mengarah ke gawang Indonesia. Untungnya Rizky Ridho hadir untuk menyundul bola keluar lapangan. Di menit ke-57 tendangan jarak jauh dari Elay Maiden mampu mengancam gawang Indonesia. Untungnya bola masih bisa dibaca Maarten Pats. Di menit ke-67, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat Marcelino Ferdinand. Usai memanfaatkan umpan dari Ragnar Oratmanoen, sayang sontekan Marcelino Ferdinand melambung di atas mistar gawang lawan padahal sudah berdiri bebas di muka gawang lawan. Pada menit ke-74 Patrick Kluivert memasukkan 3 pemain sekaligus yaitu Ricky Kambuaya, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh menggantikan Ragnar Oratmangoen, Marcelino Ferdinand, dan Kevin Dix. Di menit ke-79 kerjasama segitiga antara Olromni terobosan ke Ricky Kambuaya. Ricky kemudian melepaskan umpan matang kepada Eliano Reinders. Sayangnya Eliano Reinders yang berdiri bebas di muka gawang. Bahrain tidak bisa memanfaatkan peluang emas dengan baik. Tembakannya masih melambung di atas mistar gawang lawan. Hingga akhir pertandingan tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 1-0 atas Bahrain. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret malam. WIP, Jawi Pelupas Jati satu di antara pemain paling. Kehadirannya memang dinanti-nanti. Penyerang dengan tipe house goal yang selama ini hilang akhirnya kembali pulang. Hampir lebih dari 1 dekade lamanya, skuad Garuda selalu merindukan sosok beringas di kotak penalti lawan. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu mengulang masa-masa indah legenda Boas Salosa, Bambang Pamungkas hingga Christian Gonzalez yang menjadi memori yang tak terlupakan. Pada laga tersebut, Jawi Pelupas menunjukkan performa yang mengesankan dalam debutnya bersama timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tidak mencetak gol atau memberikan assist, kontribusinya di lini tengah sangat vital bagi kemenangan tim. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan pujian khusus kepada Pelupas atas penampilannya yang solid. Kluivert menyebut bahwa Pelupas berhasil melakukan transformasi dari bek menjadi gelandang bertahan yang efektif. Jawi sangat bagus. Saya sudah familiar dengan dia sejak 2011 dia Twente. Saya tahu kualitasnya. Dia melakukan tugas dengan sangat bagus. Saya rasa di posisi ini, dia bagus. Sebenarnya dulu dia bermain sebagai bek kanan, tapi saya mengubah dia dari bek kanan ke gelandang bertahan. Dan saya bangga dengan adaptasi Jawi. Dan saya bangga dia memilih untuk membela Indonesia. Dan memang Jawi juga bangga mewakili Indonesia. Tegas pelatih asal Belanda itu. Selanjutnya ada nama Olromni. Patrick Kluivert mengungkap rasa bangga dengan penampilan impresif Olromni sebagai ujung tombak. Koneksi kuat yang terbentuk dengan Marcelino di Oxford telah menunjukkan kerjasama yang bagus di lini depan. Kehadirannya memang dinanti-nanti. Penyerang dengan tipe house goal yang selama ini hilang akhirnya kembali pulang. Hampir lebih dari 1 dekade lamanya, skuad Garuda selalu merindukan sosok beringas di kotak penalti lawan. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu mengulang masa-masa indah legenda Boas Salosa, Bambang Pamungkas hingga Christian Gonzalez yang menjadi memori yang tak terlupakan.